Jalan-jalan naik mobil memang menyenangkan, tapi kadang kita terjebak di jalan selama berjam-jam. Rasanya seperti nggak ada sebab. Kemacetan lalu lintas seolah muncul tiba-tiba dan merusak perjalanan kita. Yuk, cari tahu lebih lanjut tentang antrian mobil yang sangat panjang ini. Kamu mungkin bertanya seberapa parah sih? Nanti juga pasti akan lancar lagi? Beberapa kemacetan lalu lintas terburuk mungkin bisa menjawab pertanyaan ini. Dalam sejarah Amerika, kemacetan lalu lintas sudah ada sejak tahun 60-an. Pada tahun 1969, festival musik dan seni diadakan di New York. Jumlah orang yang datang jauh lebih banyak dari perkiraan penyelenggara festival. Pada akhirnya, mobil-mobil terjebak selama 8 jam di jalan New York State Thruway pada tahun 2005. Sekitar 2,5 juta orang harus mengungsi dari Texas akibat sebuah fenomena alam. Karena semua orang mengendarai mobil di waktu bersamaan, mereka akhirnya menciptakan kemacetan sepanjang 160 km di jalan raya antar negara bagian. Butuh waktu hampir 2 hari untuk membuka jalan kembali. Pada musim dingin tahun 2011, badai salju menghantam Chicago, Illinois. Salju menyebabkan beberapa kecelakaan parah. Orang-orang akhirnya menghabiskan lebih dari 12 jam di dalam kendaraan mereka. Mobil-mobil mereka terkubur di dalam salju. Kejadian itu tampak seperti adegan dalam film. Tentu saja, kemacetan lalu lintas nggak hanya terjadi di Amerika Serikat. Pada tahun 1980, ratusan orang di Perancis menciptakan kemacetan sepanjang hampir 177 km. Apa jadinya kalau ratusan orang kembali dari liburan ski di waktu bersamaan? Terjadilah kemacetan lalu lintas parah yang masuk dalam rekor dunia Guinness. Para pengendara harus mengemudikan mobil pelan-pelan karena kondisi cuaca yang buruk. Setelah pengalaman yang membuat stres ini, mereka mungkin butuh liburan lagi. Mungkin terapi pijat untuk melemaskan otot-otot mereka? Rekor dunia lainnya datang dari Sao Paulo. Bayangkan terjebak di dalam mobil sejauh 290 km. Kasus ini terjadi di tahun 2009, tapi kepadatan lalu lintas memang menjadi masalah besar di kota ini. Tidak peduli hari atau jam berapapun, selalu ada kemacetan di beberapa ruas jalan di kota ini. Los Angeles bernasib sama dengan Sao Paulo. Kota ini gak hanya terkenal akan Hollywood dan berbagai fasilitas menarik lainnya. Los Angeles juga menjadi tempat di mana kamu bisa merasakan jam sibuk terpanjang di dunia. Saking parahnya, rata-rata waktu yang dihabiskan pengemudi dalam kemacetan lalu lintas adalah sekitar 100 jam per tahun. Badai salju, kabut ekstrim, atau kecelakaan menjadi penyebab utama kemacetan lalu lintas. Tapi, kadang nggak ada alasan yang jelas. Pertama, lalu lintas melambat, kemudian terhenti total. Bisa butuh waktu berjam-jam atau hanya beberapa menit bagi mobil untuk bergerak lagi. Tahu-tahu kamu mengemudi di jalur terbuka seperti Lightning McQueen. Apa tadi ada perbaikan jalan atau mungkin bertonton apel tumpah ke jalan dari sebuah truk? Ada banyak penyebab kemacetan lalu lintas, dimulai dari kita, manusia. Rupanya, waktu reaksi pengemudi memengaruhi skala dan formasi kemacetan lalu lintas. Jika pengemudi tidak tanggap dan bereaksi pada waktu yang tepat, lalu lintas akan menjadi tidak lancar. Reaksi terlambat seorang pengemudi memengaruhi pengemudi lainnya. Ini menciptakan efek akordeon. Penelitian mengungkap faktor manusia berpengaruh secara signifikan terhadap kemacetan. Sekitar 650.000 pengemudi berkendara sambil memainkan ponsel. Ini salah satu penyebab menurunnya daya tanggap dan respons pengemudi. Perilaku mengemudi yang buruk bisa menyebabkan kemacetan hantu atau semu. Jalanan dihantui banyak makhluk gaib. Bercanda, nanti kita akan bahas kemacetan hantu. Meskipun pandangan kita nggak tertuju pada ponsel dan nggak memikirkan hal lain, kita nggak bisa membuat semua pengemudi bereaksi dengan kecepatan sama. Untuk itu, kita bisa mendapat bantuan teknologi. Mobil otonom bisa menyesuaikan kecepatan dengan lebih akurat dibanding kita. Secara teori, mobil jenis ini bisa efektif dalam memecahkan masalah ini. Apakah hanya manusia yang menyebabkan kemacetan? Tidak, terkadang komputer membuat kesalahan dan rambu lalu lintas nggak berfungsi. Kadang lampu hijau tidak menyala cukup lama. Kamu berhenti di lampu merah, 4 mobil di depanmu berbelok, dan boom, lampu berubah menjadi merah. Terjadilah antrian, ada juga kesalahan teknis. Beberapa area lalu lintas sudah terlalu padat. Di sana, sistem angkutan massal sudah penuh sesak.
Tapi sistem jalan raya belum memadai untuk memenuhi permintaan. Sebab-sebab lain yang lebih jelas, seperti cuaca buruk dan kecelakaan juga menghambat lalu lintas. Beberapa rute tidak memiliki pilihan transportasi umum, sehingga orang-orang harus naik mobil untuk mencapai tujuannya. Oh, dan bisa juga tambahkan pekerjaan konstruksi, penutupan jalan, atau parkir double ke dalam daftar. Sekarang kita bisa bahas tentang kemacetan hantu. Bayangkan berada di jalan yang sudah ramai. Seorang pengemudi mengerem mendadak untuk menghindari tabrakan dengan mobil di depannya. Pengemudi ini nggak mengikuti aturan sederhana, yaitu jarak berhenti yang aman. Kamu harus menjaga jarak dengan mobil di depan dan di belakangmu. Jika pengendara melihat kepadatan lalu lintas di depannya, dia harus mengurangi kecepatan di waktu yang tepat. Hal ini bisa mencegah timbulnya kemacetan. Jika ada yang menunggu hingga detik terakhir untuk mengerem, maka dia akan menghambat semua orang. Reaksi berantai ini juga bisa terjadi karena adanya polisi tidur. Satu mobil mengerem dan mobil di belakangnya mengerem sedikit lebih keras dari yang seharusnya. Yang lebih menarik lagi adalah bahkan ketika mobil keluar dari penumpukan kendaraan, kemacetan itu sendiri tidak lantas hilang, melainkan perlahan mundur melawan arah lalu lintas. Para peneliti Jepang bereksperimen dengan fenomena ini. Mereka menempatkan 22 pengemudi di sebuah jalan melingkar kecil. Para pengemudi melaju dengan kecepatan yang sama dan menjaga jarak yang sama di antara mereka. Hasilnya, bahkan dalam lingkaran kecil dan terkendali ini, penumpukan kendaraan tetap terjadi. Eksperimen ini membuktikan bahwa pengemudi merupakan faktor penting dalam kemacetan lalu lintas. Meski begitu, perubahan perilaku nggak sepenuhnya bisa mengatasi kemacetan. Penelitian menunjukkan meskipun semua mobil bergerak mengikuti aturan yang sama persis dan nggak ada satupun pengemudi yang melakukan kesalahan, penumpukan lalu lintas ini masih dapat terjadi. Jika ada cukup banyak mobil di jalan raya, meskipun orang-orang menggunakan kemampuan mengemudi terbaik mereka sekalipun, kemacetan hantu tetap akan terjadi. Karena kita adalah manusia dan gak bisa menghilangkan faktor kesalahan manusia meskipun menginginkannya. Apakah ada titik terang untuk masalah ini? Ya, ada beberapa hal yang bisa dilakukan para insinyur untuk mengatasi kemacetan. Jika jalanan lurus dan mulus, risiko kepadatan lalu lintas akan berkurang. Pengemudi nggak akan menginjak rem secara tiba-tiba. Mengetahui hal ini, para insinyur merancang sebagian besar jalan raya selurus mungkin. Mereka juga menempatkan batas kecepatan variabel untuk mengurangi kemacetan. Jenis batas kecepatan ini ibarat bunglon. Batas kecepatan maksimum ditampilkan pada rambu lalu lintas elektronik dan berubah sesuai dengan cuaca dan kondisi jalan. Karena batas kecepatannya fleksibel, area yang mengarah ke titik kemacetan juga bisa dikontrol. Pengemudi mengurangi kecepatan secara bertahap. Orang-orang menghabiskan waktu berjam-jam dalam kemacetan setiap hari untuk pergi bekerja. Hal ini membuang-buang waktu, energi, dan produktivitas. Kemacetan ini tentu saja menghabiskan waktu dan juga memakan biaya. Para ahli mengatakan bahwa kemacetan ini merugikan ekonomi Amerika Serikat sekitar 179 miliar dolar setiap tahunnya. Jika kamu salah satu dari orang-orang itu, berikut ini barang-barang yang wajib ada di mobilmu jika terjebak dalam kemacetan. Ciri khas yang paling menonjol dari kemacetan lalu lintas adalah gak ada yang tahu kapan itu akan terjadi. Kotak P3K wajib ada di dalam mobil. Hal yang sama juga berlaku untuk obat-obatan, makanan ringan. Ya, tentunya kamu gak mau kelaparan di tengah jalan. Sebatang coklat bisa menghiburmu di tengah kemacetan. Kamu bisa menambahkan pembersih tangan dan tisu basah ke dalam daftar. Charger ponsel juga penting. Ini berguna untuk komunikasi dan juga mengecek Instagram atau menonton video kucing lucu bisa memperbaiki suasana hatimu. Bantal sofa, bantal tidur, dan selimut. Kamu bisa bergantian tidur sebentar. Apa ada memori soal kemacetan yang ingin kamu hapus dari ingatanmu selamanya? Kalau iya, ceritakan pada kami ya.